Penjual donat yang setiap hari membagikan donat gratis ke panti asuhan hingga semua anak sukses lalu membalas budi. Jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari ketika suara gemericik air mulai terdengar dari dapur kecil di sudut rumah kontrakan itu. Lampu berwarna kekuningan menerangi ruangan sempit yang dipenuhi aroma ragi dan mentega. Rudy, pria parubaya berusia hampir 50, berdiri di depan meja kayu sederhana dengan celemek yang telah memudar warnanya. Tangannya cekatan mencampur tepung, gula, dan telur ke dalam baskom aluminium yang sudah mengkilap karena usia. Tidak ada alat canggih di dapurnya. Semua dikerjakan manual, dari mengaduk adonan hingga membentuk lingkaran donat dengan tangan. Rudy tak pernah mengeluh. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan. Membuat donat adalah seni kecil yang ia nikmati setiap hari. Ia tahu betul tekstur seperti apa yang disukai pelanggannya. Tahu kapan minyak panas sudah siap untuk menggoreng tanpa harus menggunakan termometer. Setelah adonan mengembang sempurna, ia mulai membentuk donat satu persatu. Tiap lingkaran kecil diletakkan rapi di atas nampan rotan yang dilapisi kain bersih. Suara kompor menyala terdengar. Lalu aroma minyak goreng yang mulai panas menguar memenuhi ruangan. Dengan gerakan pelan namun mantap, Rudy mulai memasukkan donat ke dalam penggorengan. Satu demi satu berubah warna menjadi kuning keemasan. Sementara donat digoreng, ia menyiapkan wadah berisi gula halus. Beberapa donat akan diberi taburan gula, sementara sisanya dibiarkan polos untuk para pelanggan yang ingin lebih sehat atau punya permintaan khusus. Saat minyak mulai mendesis, Rudy membalik donat-donat itu dengan sumpit bambu panjang. Tak ada satupun yang gosong. Semua matang merata, mengembang sempurna. Setelah lebih dari 2 jam bekerja, 2 baskom besar penuh donat telah tersusun di meja. Ia kemudian menata donat ke dalam beberapa kotak plastik dan sisanya ke dalam keranjang besar khusus untuk jualan keliling. Rudy mengenakan baju lengan panjang berwarna biru pudar dan celana panjang lusuh yang telah dijahit di beberapa bagian. Di luar, langit masih gelap. Suara kokok ayam terdengar bersahutan dari kejauhan. Ia keluar dari rumah membawa gerobak kayu kecil yang disandarkan di samping dinding. Gerobak itu tidak mulus. Catnya mengelupas. Beberapa bagiannya tambalan kayu baru, tapi tetap kokoh. Ia mulai mendorong gerobaknya perlahan, menyusuri jalan gang sempit menuju jalan utama. Roda gerobak kadang tersendat karena kerikil atau genangan air, tapi Rudy tidak pernah terburu-buru. Ia menyapa tukang koran yang sedang bersiap mengantar pesanan, lalu menyapa ibu-ibu pasar yang baru membuka lapak. Setiap sapaan dibalas dengan senyum. Mereka semua mengenal Rudy. Meski hidupnya pas-pasan, tapi wajahnya selalu ramah. Ia menjual donat dengan harga yang sangat murah. Seringkali pelanggan diberi tambahan 2 atau 3 buah tanpa ditagih lebih. Namun, tujuan pertama Rudy setiap pagi bukanlah pasar atau sekolah. Ia selalu melangkahkan kaki ke satu arah yang sama, sebuah panti asuhan kecil di pinggir kota. Panti asuhan Pelita Kasih berdiri di ujung gang sempit, dikelilingi rumah-rumah tua dan beberapa pohon mangga yang daunnya merimbun. Pagi itu, seperti biasa, Rudy berhenti di depan gerbang kecil bercat putih yang sebagian sudah mengelupas. Tanpa mengetuk, ia membuka gerbang perlahan dan mendorong gerobaknya masuk ke halaman panti. Beberapa anak yang sudah bangun segera menyambutnya dengan mata berbinar. Rio, yang paling tua, langsung menghampiri sambil membantu menurunkan keranjang donat. "Pagi, Om Rudy," sapa Rio ceria. "Pagi juga, Rio. Sudah bangun pagi-pagi gini?" Teman-teman sudah siap juga. Mereka tahu Om Rudy datang hari ini. Rudy hanya tertawa pelan. Ia mulai membagikan donat ke anak-anak yang sudah berbaris rapi. Ivan, anak pendiam yang selalu duduk paling belakang, mengambil 2 donat dan mengucapkan terima kasih dengan suara nyaris berbisik. Andi yang lebih ceria langsung memakan 1 donat sambil memutar-mutarkan donat lainnya di jarinya. Sari, satu-satunya anak perempuan yang ikut menyambut Rudy pagi itu, menghampiri sambil membawa termos berisi teh manis. "Om Rudy mau teh hangat dulu?" tawarnya. "Boleh, Sar. Terima kasih." "Ya." Sambil menikmati teh manis di kursi kayu tua yang ada di teras panti, Rudy memandang anak-anak itu satu persatu. Mereka tertawa, bercanda,
dan menikmati donat dengan lahap. Tak ada yang menyadari betapa berat perjalanan Rudy pagi itu. Tapi ia juga tidak butuh belas kasihan. Kebahagiaan mereka adalah upah paling berharga untuknya. Bu Nur, pengasuh panti, muncul dari pintu dengan senyum ramah. Rudy, kamu ini tiap hari makin rajin saja. Ah, Bu Nur, saya cuma bagi-bagi rezeki kecil. Kalau bisa bikin anak-anak tersenyum, itu sudah cukup. Kalau semua orang seperti kamu, dunia mungkin lebih damai, kata Bu Nur sambil duduk di sebelahnya. Rudy hanya tersenyum tanpa membalas. Anak-anak itu tidak tahu bahwa Rudy harus menyisihkan bagian dari hasil jualannya setiap hari untuk bisa terus membagikan donat ke panti. Kadang ia menahan lapar, kadang memilih jalan lebih jauh agar tak perlu membayar parkir atau lewat jalan yang ramai. Tapi semua itu sebanding dengan senyum anak-anak yang sekarang tertawa di depannya. Waktu terus berjalan. Rudy mengangkat keranjang kosong dan mendorong kembali gerobaknya ke arah jalan utama. Hari masih pagi. Pelanggan tetapnya di pasar sudah menunggu. Sebelum pergi, Sari berlari mengejarnya dan menyelipkan sesuatu ke saku kemejanya. Rudy tertegun. Itu gambar buatan Ivan. Katanya buat Om Rudy. Rudy membuka lipatan kertas itu. Di dalamnya ada gambar tangan kecil Ivan, seorang pria dengan gerobak, dikelilingi anak-anak yang tersenyum sambil memegang donat. Meski digambar dengan pensil biasa dan kertas tipis, gambar itu terasa lebih mahal dari apapun. Dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, Rudy mengangguk pelan. Sampaikan terima kasih ya. Om simpan ini baik-baik. Ia melangkah pergi, mendorong gerobak melewati gang kecil. Sinar matahari mulai menerobos celah-celah daun. Hari baru dimulai, dan Rudy tahu ia akan menghadapi berbagai rintangan seperti biasa. Tapi dalam dadanya, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena donat-donat kecil itu bukan hanya adonan tepung, tapi juga harapan yang ia tuang perlahan setiap hari. Di pasar, pelanggan mulai mengerumuni gerobaknya. Beberapa anak kecil menunjuk donat coklat. Ibu-ibu memilih yang polos. Seorang remaja bahkan menawarkan membuatkan media sosial untuk promosi. Rudy tersenyum dan menggeleng pelan. Biarkan saja seperti ini dulu. Saya senang bisa bertemu langsung sama yang beli. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rudy menjual habis semua donatnya. Tapi ia tidak pernah menghitung untung dengan uang. Setiap kali menutup gerobak, yang ia hitung hanyalah berapa banyak anak-anak yang bisa ia bahagiakan esok hari. Saat matahari mulai condong ke barat, Rudy mendorong gerobak pulang. Di dalam kantong plastiknya, masih tersisa 2 donat yang sengaja ia sisakan. Bukan untuk dimakan sendiri. Malam nanti, ia akan membawanya ke tetangga sebelah. Seorang nenek tua yang tinggal sendirian dan sudah jarang keluar rumah. Langkahnya perlahan tapi pasti. Ia tahu, hidup mungkin tidak memberinya kemewahan. Tapi selama ia masih bisa membuat orang lain tersenyum, maka hidupnya tidak pernah benar-benar kekurangan. Pagi itu, jalanan di dekat pasar kota mulai dipadati kendaraan. Suara motor, klakson, dan obrolan para pedagang bersahutan seperti orkestra pagi yang tak pernah absen. Di antara hiruk-pikuk itu, ada satu gerobak sederhana yang selalu menarik perhatian anak-anak. Gerobak itu bertuliskan, donat Rudy hangat, lembut, dan gratis untuk yang membutuhkan. Warna birunya sudah mulai pudar, tapi roda-rodanya masih kuat menopang perjalanan setiap hari. Rudy, dengan senyumnya yang khas, mulai membuka tutup panci besar berisi donat-donat yang baru saja digoreng di dapur kecil belakang rumah kontrakannya. Wangi mentega dan gula tabur langsung menyebar ke udara, membuat siapapun yang melintas menoleh dan menelan ludah. Namun, tujuan Rudy bukan sekadar berjualan. Setiap hari, setelah menjual sebagian dari donat-donatnya di pasar pagi, ia akan mendorong gerobaknya menuju sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota, Panti Harapan Baru, tempat 4 anak yang kemudian menjadi bagian penting dalam hidupnya tumbuh besar. Rio, Ivan, Andi, dan Sari. Panti Harapan Baru bukan bangunan mewah. Atapnya dari seng tua, dindingnya setengah semen dan setengah papan, dengan jendela kayu yang sudah banyak dimakan rayap. Tapi di sana, tawa anak-anak tak pernah padam. Setiap pagi,
Mereka menunggu sosok penjual donat yang datang dengan suara gerobak berderit dan ucapan, "Selamat pagi, anak-anak hebat." Pagi itu tidak berbeda. Rudy datang tepat pukul 8. Di halaman panti, 4 anak duduk bersila menunggu, seperti biasa. "Pagi, Om Rudy," seru Rio, yang paling tua di antara mereka. Tubuhnya kurus tapi wajahnya bersinar. Ia duduk berdampingan dengan Ivan, yang selalu membawa buku catatan kemanapun ia pergi. Di sebelah mereka, Andi terlihat sibuk menyusun batu-batu kecil membentuk formasi aneh, sementara Sari duduk tenang dengan boneka kelinci lusuh di pelukannya. Rudy mengangguk, lalu menurunkan satu wadah plastik berisi donat-donat khusus. "Hari ini aku coba pakai kayu manis. Coba kalian cicipi dan kasih penilaian jujur ya." Anak-anak itu langsung mengambil masing-masing satu. Wajah mereka ceria, seolah baru saja menerima hadiah mahal. "Enak banget, Om," kata Ivan dengan mata berbinar. "Lebih lembut dari biasanya." Sari mengangguk pelan. "Ini favoritku sekarang," bisiknya sambil memakan pelan-pelan agar tidak cepat habis. Rudy tertawa kecil, lalu duduk di sebelah mereka di tangga kayu kecil yang mengarah ke ruang utama panti. "Kalian tahu nggak? Dulu Om juga tinggal di panti kayak gini." Keempat anak langsung menoleh. Mereka belum pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Rudy menatap langit sebentar, seperti mencari ingatan yang tersembunyi. "Om dibesarkan oleh seorang pengurus panti bernama Bu Murni. Beliau mengajarkan Om untuk jangan pernah menutup tangan terhadap orang lain. Katanya, rezeki itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagi." Rio bertanya pelan, "Apa itu sebabnya Om selalu kasih donat gratis?" Rudy tersenyum. "Iya, kalau bukan karena Bu Murni, mungkin Om udah jadi orang yang lupa daratan. Tapi beliau ajarkan bahwa saat kita berbagi, hidup jadi lebih berarti." Andi mengangguk penuh keyakinan. "Kalau besar nanti, aku juga mau kayak Om, kasih makan anak-anak panti. Termasuk kamu sendiri," goda Rudy sambil tertawa. Tawa anak-anak pun ikut membahana. Setelah sesi makan donat selesai, Rudy membuka satu map plastik dari gerobaknya. Ia mengeluarkan beberapa buku dan alat tulis. "Ini hadiah kecil dari pembeli Om kemarin," katanya. "Tolong berikan ke anak-anak yang rajin belajar." Ivan langsung mengambil satu dan membolak-balik halamannya. "Aku suka yang ini. Ada latihan soal matematika." Sari memeluk buku gambarnya. Rio mengambil sebuah bolpoin dengan tutup biru dan mulai menulis di buku bekas. Sementara Andi meminjam pensil warna untuk menyelesaikan gambar robot yang sedang ia buat di atas koran bekas. Hari itu berjalan cepat. Rudy tak pernah lama tinggal. Ia masih harus kembali ke pasar untuk menghabiskan sisa dagangannya. Tapi setiap meninggalkan halaman panti, langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu, sekecil apapun yang ia berikan, senyum anak-anak itu adalah bentuk balasan yang tak ternilai. Beberapa hari kemudian, seorang wanita muda berkerudung datang ke panti dengan mobil kecil. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Lia, seorang jurnalis majalah lokal yang sedang menulis tentang sosok-sosok inspiratif. "Ada yang bilang ke saya, kalau ada penjual donat yang rutin kasih makanan gratis ke panti ini, boleh saya wawancara?" Pengurus panti mengangguk. "Itu Om Rudy. Anak-anak sangat menyayanginya. Dia datang hampir setiap hari, tanpa pernah meminta imbalan." Hari itu, saat Rudy kembali dengan donatnya, ia disambut bukan hanya oleh anak-anak, tapi juga oleh Lia yang sudah menyiapkan kamera kecil dan buku catatan. Rudy kaget tapi tak menolak. Dalam wawancara itu, ia menjelaskan semuanya dengan sederhana. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang biasa yang percaya kalau memberi itu bisa mengubah hidup, bukan cuma orang yang menerima, tapi juga orang yang memberi." Beberapa minggu setelah artikel itu terbit, banyak yang membaca kisah Rudy. Sebagian mulai datang ke panti, mengantarkan buku, makanan, bahkan pakaian. Panti Harapan Baru yang dulu sepi, mulai sering dikunjungi orang-orang baik yang ingin berbuat sesuatu. Rudy tetap seperti biasa. Ia masih mendorong gerobaknya setiap pagi.
Ia masih membuat donat dengan resep lama peninggalan Bu Murni. Ia tidak ingin menjadi selebriti amal. Baginya, anak-anak itu adalah alasan utama ia bangun setiap hari. Di dalam panti, perubahan perlahan mulai terasa. Rio mulai memimpin kegiatan belajar, membantu anak-anak lain menulis. Ivan mengusulkan perpustakaan mini dari rak kayu bekas yang dibersihkan. Andi mulai menunjukkan minat dalam merakit barang-barang bekas. Sari makin percaya diri dan mulai berani membaca puisi saat acara panti. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, sebuah donat hangat yang diberikan tanpa pamrih. Pagi itu, mentari belum tinggi ketika Rudi sudah menata dagangannya di atas gerobak kecil berwarna biru pudar. Ia berdiri di depan warung kosong yang dulu pernah ramai, mengenakan kaos lengan panjang abu-abu yang warnanya mulai pudar, celana kain longgar, dan topi lusuh yang selalu ia kenakan setiap hari. Aroma minyak goreng dan gula halus sudah menyeruak di udara sejak pukul 5 pagi. Di dalam kotak kaca mungil di atas gerobaknya, donat-donat yang baru digoreng berjejer rapi, hangat, mengembang, dan harum. Setiap pagi, Rudi selalu menyisihkan 10 donat dari hasil buatannya untuk dikirimkan ke panti asuhan kecil di ujung jalan. Ia tidak pernah menyuruh siapa-siapa mengantarkannya. Ia sendiri yang datang dengan sepeda tuanya, mengayuh perlahan melewati jalanan berpasir dan rumah-rumah sederhana, menuju tempat yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Panti asuhan Harapan Ibu berdiri di balik tembok rendah yang dicat putih. Halamannya luas, ditumbuhi pohon mangga tua dan bunga kertas yang mekar di sepanjang pagar. Di sana, 4 anak yang selalu menantikan kehadiran Rudi adalah Rio, Ivan, Andi, dan Sari. Mereka adalah anak-anak yang sudah seperti keluarganya sendiri. Saat Rudi datang pagi itu, Rio berlari paling dulu membuka pintu pagar. "Paman Rudi datang!" teriaknya sambil melambai. Rudi tersenyum lebar, menghentikan sepedanya dan membuka keranjang di bagian belakang. "Ini donat buat kalian. Masih hangat, loh," katanya sambil menyerahkan kantong kertas yang diikat tali rafia. Ivan mengambilnya sambil mengucap terima kasih. Sementara Andi dan Sari sudah berdiri di belakang dengan mata berbinar. Donat dari Rudi bukan sekadar camilan pagi. Itu adalah lambang kasih sayang yang tidak mereka temui setiap hari. "Paman Rudi, hari ini aku ulangan matematika. Doakan aku ya," kata Andi sambil menggigit donatnya pelan. "Pasti, Andi. Paman yakin kamu bisa," ujar Rudi sambil mengelus kepala anak itu. Kebiasaan ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Awalnya, Rudi hanya memberikan donat sisa. Tapi setelah melihat betapa bahagianya anak-anak itu, ia mulai sengaja menyisihkannya. Kadang-kadang, ketika penghasilan sedang baik, ia bahkan membuat adonan tambahan khusus untuk mereka. Setelah dari panti, Rudi kembali ke tempat biasa ia mangkal, di depan sekolah dasar. Di sanalah ia berjualan hingga siang hari. Beberapa guru dan murid sudah mengenalnya dengan baik. Ia tidak banyak bicara, tapi senyum hangat dan keramahannya cukup untuk membuat orang merasa nyaman. Di sela-sela waktu luangnya, Rudi sering menulis di buku kecil yang ia simpan di saku gerobaknya. Ia menulis tentang harapannya untuk anak-anak panti, tentang bagaimana ia ingin mereka semua tumbuh menjadi orang hebat. Ia tahu ia tidak punya banyak, tapi ia percaya bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi awal perubahan besar. Sore harinya, setelah semua donat terjual, Rudi pulang ke rumah kontrakan kecilnya di gang sempit dekat pasar. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan dengan kasur tipis, meja kecil, dan tungku masak. Meski sederhana, tempat itu selalu bersih. Di dinding tergantung foto anak-anak panti yang dicetak dari kamera jadul milik temannya. Setiap malam, sebelum tidur, Rudi menatap foto itu dan tersenyum. "Semoga kalian selalu sehat dan bahagia," gumamnya. Beberapa hari kemudian, salah satu pengurus panti mengajak Rudi bicara. Namanya Buati, wanita paruh baya yang mengelola panti dengan penuh dedikasi. Ia memanggil Rudi untuk duduk di bawah pohon mangga. "Pak Rudi, saya tahu Bapak bukan orang kaya, tapi apa yang Bapak lakukan selama ini? Itu luar biasa. Anak-anak sangat sayang pada Bapak. Kami semua merasa sangat terbantu." Rudi hanya mengangguk.
Saya cuma ingin mereka merasa punya keluarga. Itu saja. Saya tahu itu tulus. Tapi saya juga ingin Bapak tahu bahwa kebaikan Bapak sudah menumbuhkan semangat dalam diri anak-anak. Rio sekarang juara kelas. Ivan mulai suka menulis puisi. Andi senang berhitung. Sari belajar menggambar. Semua itu karena mereka merasa ada yang percaya pada mereka. Rudi tersentuh. Ia tidak pernah berpikir bahwa donat-donat sederhana itu bisa memberi dampak sebesar itu. Hari-hari berlalu, dan anak-anak pun tumbuh. Perlahan, keempat anak itu mulai memperlihatkan potensi masing-masing. Rio rajin mengikuti lomba cerdas cermat. Ivan menulis di majalah dinding sekolah. Andi sering mewakili sekolah dalam olimpiade matematika. Sari ikut lomba menggambar tingkat kota. Setiap pencapaian mereka, selalu mereka kabarkan pada Rudi. "Paman, aku dapat piagam," teriak Sari suatu pagi sambil menunjukkan lembaran kertas yang dihiasi pita merah. Rudi berjongkok dan menatapnya. "Wah, Sari hebat sekali. Paman bangga padamu." Momen-momen seperti itu menjadi bahan bakar semangat Rudi. Ia semakin rajin membuat donat, semakin semangat mengayuh sepeda setiap pagi. Namun di balik semangatnya, ada kekhawatiran yang mulai tumbuh. Rudi tahu usianya terus bertambah. Badannya tak sekuat dulu. Kadang pinggangnya nyeri, atau kepalanya pusing saat terlalu lama berdiri di depan penggorengan. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak ingin anak-anak khawatir. Pada suatu malam, saat hujan turun deras dan atap rumah kontrakannya bocor, Rudi duduk di pojok kamar dengan secari kertas dan pena. Ia menulis surat pendek yang ia simpan di bawah bantal. "Kalau suatu hari paman tidak bisa datang lagi, jangan bersedih. Teruslah tumbuh dan menjadi orang yang baik. Itu sudah cukup membahagiakan paman." Surat itu ia lipat rapi. Tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia hanya ingin memastikan bahwa pesan terakhirnya tersampaikan. Jika suatu saat ia tidak sanggup lagi berkeliling dengan sepeda tuanya. Namun, takdir tampaknya belum ingin berpisah. Untuk saat ini, setiap pagi Rudi masih bisa datang, masih bisa membawa donat hangat, dan masih bisa menyaksikan senyum yang membuat semua lelahnya terbayar lunas. Dan anak-anak itu, dalam diam, menyimpan janji bahwa suatu hari nanti, mereka akan membalas semua yang telah Rudi lakukan. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat, dan waktu itu semakin dekat. Hujan turun sejak pagi, membuat suasana kota kecil itu terasa lebih tenang dari biasanya. Air mengalir di selokan, mengguyur atap-atap rumah dan gerobak-gerobak para pedagang yang tetap setia berjualan meski cuaca tak bersahabat. Di tengah cuaca itu, Rudi tetap menjalankan rutinitasnya. Seperti biasa, ia bangun sebelum azan subuh, menyalakan tungku kecil, mencampur adonan, dan menggoreng donat satu persatu. Udara pagi terasa lebih dingin, tapi hangat dari dapurnya menyebar pelan. Aroma mentega dan gula pasir membungkus ruangan sempit itu. Rudi bekerja dalam diam, hanya sesekali menyesap kopi hitam dari cangkir email yang sudah berkarat di bagian gagangnya. Matanya tetap fokus, tangannya lincah mengangkat donat yang mulai keemasan dari wajan. Pagi ini ia membuat 20 donat tambahan. Hari ini adalah hari istimewa, ulang tahun panti asuhan Harapan Ibu. Ia ingin memberikan sesuatu yang sedikit lebih banyak, bukan hadiah mahal atau pesta meriah, tapi tambahan senyum dari setiap anak yang menerima satu donat lebih. Saat matahari mulai menampakkan diri malu-malu di balik awan, Rudi mengemas donat ke dalam kotak besar, mengikatnya di belakang sepeda, dan berangkat. Jalanan licin dan tergenang, tapi Rudi mengayuh perlahan, mengenakan jas hujan tipis yang hanya menutupi sebagian lengan dan punggungnya. Sepedanya sesekali tergelincir, tapi ia tetap tenang. Di panti, suasana lebih riuh dari biasanya. Ada bendera warna-warni diikat di tiang pagar. Beberapa anak berdiri di bawah teras menunggu. Begitu Rudi muncul, mereka bersorak, "Paman Rudi datang." Sari yang paling kecil melompat kegirangan, dan Rio berlari membuka pagar. Mereka menghampiri Rudi dengan pelukan dan senyum lebar. "Selamat ulang tahun untuk kalian semua," kata Rudi sambil mengangkat kotak berisi donat. "Hari ini paman bawa lebih banyak. Boleh dimakan rame-rame." "Ya."
Ivan membantu membawakan kotak ke dalam. Di aula panti, sudah ada meja panjang yang dihias sederhana. Di atasnya ada nasi kuning buatan Buati, beberapa gelas sirup, dan tumpukan piring plastik warna-warni. Donat-donat buatan Rudi diletakkan di tengah-tengah, menjadi pusat perhatian. Anak-anak duduk membentuk lingkaran. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun dengan semangat. Setelah itu, Buati berdiri di depan mereka. Anak-anak, hari ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun panti. Kita juga ingin berterima kasih kepada seseorang yang selama ini tidak pernah absen datang ke sini. Yang setiap pagi membawa donat hangat dan cinta tulus untuk kalian semua. Semua mata tertuju pada Rudi yang tampak kikuk di sudut ruangan. Terima kasih, Paman Rudi, ujar anak-anak serempak. Suara mereka menggema, membuat mata Rudi memerah. Ia tak menyangka bahwa hari ini, yang ia kira hanya hari biasa, berubah menjadi kenangan yang tak terlupakan. Setelah acara makan bersama, Rudi duduk di bawah pohon mangga bersama Rio dan Andi. Mereka berbincang tentang cita-cita. Rio ingin menjadi guru, Andi ingin jadi arsitek. Sementara Ivan yang mendengarkan dari dekat mengatakan ingin menulis buku, dan Sari berkata ia ingin melukis dunia. Paman percaya kalian semua bisa, kata Rudi dengan suara lembut. Asal kalian rajin dan tidak menyerah. Rio menatap Rudi dalam-dalam. Kalau Paman sendiri, punya cita-cita enggak? Pertanyaan itu membuat Rudi terdiam sesaat. Ia lalu tersenyum kecil. Paman cuma ingin lihat kalian sukses. Itu sudah cukup. Hari mulai sore. Langit yang semula cerah kembali mendung. Rudi pamit pulang, tapi sebelum pergi, Buati menyelipkan sesuatu ke dalam kantong jaketnya. Sedikit dari kami, untuk membantu bahan baku donat minggu depan. Rudi sempat menolak, tapi tatapan tulus Buati membuatnya tak sanggup menolak lagi. Di perjalanan pulang, ia membuka lipatan kecil itu. Isinya uang 2 lembar dan secarik surat kecil bertuliskan, kebaikan yang tak pernah mengharap balasan, akan dibalas oleh waktu. Sepanjang malam, Rudi termenung di kamarnya. Ia menatap foto anak-anak di dinding, lalu mencatat satu hal lagi di bukunya. Hari ini, kebahagiaan datang tanpa perlu dicari. Keesokan harinya, kegiatan kembali seperti biasa. Tapi sejak hari ulang tahun itu, semangat anak-anak panti semakin terlihat. Mereka lebih disiplin belajar, lebih semangat meraih mimpi. Rio mulai mengajarkan teman-teman kecilnya membaca. Ivan mengajarkan puisi sederhana untuk anak-anak kelas 1. Andi membantu membenahi perpustakaan kecil panti. Sari mulai membuat mural kecil di dinding belakang. Rudi memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia tidak pernah ikut campur, hanya memperhatikan dan tersenyum. Ia merasa cukup dengan menjadi bagian dari proses itu. Di pasar, beberapa pembeli mulai memperhatikan kualitas donat Rudi. Ada seorang ibu guru dari sekolah menengah yang memesan dalam jumlah banyak untuk acara sekolah. Rudi menerima pesanan itu dengan hati-hati, memastikan tidak mengganggu rutinitasnya dengan anak-anak panti. Penghasilannya sedikit demi sedikit meningkat. Tapi bukan uang yang membuatnya bahagia, melainkan kenyataan bahwa ia mampu memberi lebih. Ia bisa membeli bahan lebih baik, bisa membayar kontrakan tepat waktu, dan bisa memperbaiki sepedanya. Sementara itu, anak-anak panti tak pernah berhenti mengagumi Rudi. Mereka sering bercerita pada teman-teman sekolah tentang paman penjual donat yang baik hati. Cerita itu menyebar perlahan. Beberapa guru pun mulai penasaran dan mampir membeli donat langsung ke gerobaknya. Rudi tetap rendah hati. Ia tetap membuka gerobaknya jam 7 pagi, tetap mengenakan topi lusuh, dan tetap menyisihkan donat hangat untuk anak-anak. Malam itu, di panti, Rio menulis di buku harian kecilnya, "Kami akan terus belajar dan tumbuh. Suatu hari nanti, kami akan membuat Paman Rudi bangga, karena ia telah menanamkan benih harapan di hati kami. Dan kami tidak akan membiarkannya sia-sia." Mereka tidak pernah mengatakannya langsung pada Rudi, tapi di hati mereka, ada rencana besar. Rencana yang akan menjadi kejutan, dan akan mengubah hidup Rudi selamanya. Tapi semua itu harus menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu, kini semakin mendekat.
Pagi itu, gerimis kembali turun membasahi jalanan kota. Bukan hujan deras, hanya titik-titik air lembut yang jatuh perlahan, seperti irama tenang yang menyentuh wajah-wajah orang yang lalu lalang. Rudy sudah bersiap sejak dini hari. Sejak kejutan kecil di ulang tahun panti asuhan, semangatnya terasa bertambah. Tangannya lebih cekatan menguleni adonan, dan matanya lebih bersinar saat memandangi donat-donat hangat yang ditiriskan di atas nampan bambu. Di seberang jalan, sebuah warung kopi kecil yang biasanya sepi mendadak ramai. Pemiliknya, Pak Burhan, sedang berbincang dengan beberapa guru dari sekolah menengah yang kemarin memesan donat dari Rudy. Mereka membicarakan rencana kegiatan akhir bulan, sebuah bazar kecil yang melibatkan siswa, guru, dan warga sekitar. Dan salah satu ide yang muncul adalah mengundang Rudy. Donatnya bukan cuma enak, tapi ada cerita di baliknya, ujar Bu Mira, guru bahasa Indonesia. Anak-anak sangat terinspirasi. Mereka bilang, paman donat yang datang ke panti itu seperti tokoh dongeng. Pak Burhan mengangguk. Kalau begitu, kita undang saja dia. Sekalian bantu promosikan usaha kecil. Sore itu, Bu Mira datang langsung ke gerobak Rudy yang mangkal di dekat taman kota. Rudy sedang membereskan sisanya. Hanya tersisa 3 donat. Selamat sore, Paman Rudy. Sapa Bu Mira dengan ramah. Saya guru dari SMP Harapan Bangsa. Rudy menoleh, tersenyum sopan. Oh, selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Bu Mira menjelaskan tentang bazar yang akan diselenggarakan minggu depan. Ia mengundang Rudy untuk membuka stand donat di sana. Semua hasil penjualan tetap menjadi milik Rudy. Sekolah hanya ingin memberikan ruang bagi usaha warga sekitar, sekaligus memperkenalkan sosok-sosok inspiratif kepada para siswa. Saya tahu Paman Rudy tidak suka dipuji, ucap Bu Mira pelan. Tapi banyak anak-anak yang mulai ingin belajar memberi seperti Paman. Ini kesempatan baik untuk menularkan kebaikan. Rudy terdiam. Ia menatap gerobaknya, lalu memandang langit yang mulai redup. Ada keraguan, tapi juga keinginan dalam hatinya untuk ikut serta. Bukan untuk popularitas, tapi karena ia ingin semakin banyak anak panti seperti Rio dan Sari bisa merasa diperhatikan. Akhirnya, ia mengangguk. Kalau itu bisa membuat anak-anak lebih semangat, saya ikut. Hari-hari menjelang bazar menjadi sibuk. Rudy mempersiapkan bahan lebih banyak, bahkan mencoba resep baru. Donat isi selai stroberi buatan sendiri. Rio dan teman-temannya ikut membantu. Di sela waktu belajar, mereka menuliskan nama-nama rasa donat di potongan kardus kecil. Ivan membuat puisi kecil yang akan ditempel di stand. Andi mendesain spanduk sederhana bertuliskan, "Donat Rudy, manisnya kebaikan yang dibagi." Bu Wati pun turut mendukung. Ia meminjamkan termos besar berisi teh hangat untuk dijual bersama donat. Kalau mereka beli donat, bisa sekaligus minum hangat, kan? Hari bazar pun tiba. Halaman sekolah disulap menjadi lapangan penuh warna. Ada stand jajanan, permainan tradisional, panggung seni, dan pojok literasi. Stand donat Rudy diletakkan di sisi tengah, dekat pintu masuk. Dari pagi, pengunjung sudah mengerubungi stand itu. "Ini donat yang sering dibawa ke panti, ya?" tanya seorang ibu muda. "Iya, saya baca ceritanya di buletin sekolah," sahut yang lain. Anak-anak panti berdiri di samping stand, membantu Rudy melayani pembeli. Rio mencatat pesanan, Sari menyusun kotak, dan Ivan membacakan puisinya setiap setengah jam sekali. Suara tawa dan semangat membumbung tinggi di udara. Rudy, yang biasanya hanya tersenyum diam, kini ikut tertawa. Ia merasa berada di tengah keluarga besar. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya mendekat. Pakaiannya rapi, berjas, dan mengenakan lencana kecil bertuliskan, "Dinas Sosial Kota." "Anda Rudy?" tanyanya. Rudy mengangguk. "Saya mendengar banyak tentang Anda, tentang donat Anda, dan juga peran Anda di komunitas. Kami sedang mencari mitra bina usaha kecil untuk program pelatihan mandiri. Anda bersedia dilibatkan?" Rudy kaget. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Ia menoleh ke Rio dan yang lainnya.
Anak-anak itu hanya mengangguk, memberi dukungan dalam diam. Saya tidak tahu harus bilang apa, Pak. Bilang saja ya, celetuk Sari sambil tertawa. Akhirnya Rudi tersenyum lebar. Baik, kalau saya bisa bantu orang lain seperti saya dulu dibantu, saya bersedia. Bazar itu menjadi titik balik. Dalam waktu sebulan, Rudi mulai dilibatkan dalam program pelatihan kewirausahaan. Ia mengajarkan anak-anak muda membuat donat, bukan hanya teknik memasak, tapi juga tentang kesabaran, konsistensi, dan memberi tanpa pamrih. Usaha kecilnya mulai berkembang. Ia tidak lagi hanya berjualan di satu tempat. Beberapa warung kopi menitipkan donat darinya. Ada brosur kecil tentang Rudi dan kisahnya yang dicetak dan dibagikan di sekolah-sekolah. Namun Rudi tetap sederhana. Ia masih bangun sebelum subuh, masih mengayuh sepeda tuanya, masih menyisihkan donat untuk anak-anak panti. Hanya kini, langkahnya terasa lebih ringan, hatinya lebih lapang. Karena ia tahu, setiap adonan yang ia buat bukan hanya sekadar makanan, tapi juga benih-benih harapan yang ia tanam bersama mereka yang percaya bahwa kebaikan kecil pun bisa tumbuh menjadi perubahan besar. Malam itu, di panti, Rio menuliskan satu kalimat di buku harian kecilnya. Paman Rudi tak pernah mengajarkan kami dengan kata-kata besar. Tapi setiap tindakannya adalah pelajaran yang tidak akan pernah kami lupakan. Dan esoknya, mereka mulai menyusun rencana yang selama ini hanya tersimpan di hati mereka. Rencana yang suatu hari nanti akan membawa kejutan paling indah untuk paman penjual donat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Minggu-minggu berlalu setelah bazar di SMP Harapan Bangsa. Kegiatan Rudi semakin padat. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tetap menjajakan donat setiap pagi dan membagikan sebagian ke panti asuhan, seperti biasa. Namun, ada satu perbedaan yang mencolok. Banyak wajah baru mulai mendekat padanya. Anak-anak muda dari berbagai sekolah, mahasiswa, bahkan beberapa ibu rumah tangga datang ke gerobaknya bukan hanya untuk membeli donat, tapi juga untuk belajar. Pelatihan kecil yang dimulai atas inisiatif Dinas Sosial kini berkembang menjadi semacam komunitas. Setiap Sabtu pagi, halaman kecil di belakang rumah Buati digunakan sebagai tempat pelatihan. Rudi membagikan resep, menunjukkan teknik menggoreng yang merata, dan memberikan motivasi dengan caranya yang tenang tapi penuh makna. Rio, Ivan, Andi, dan Sari selalu hadir. Mereka bukan hanya murid, tapi juga pendamping. Mereka membantu Rudi mengelola kelompok, mencatat kebutuhan bahan, dan mendata peserta baru. Suatu pagi, saat matahari masih menggantung rendah, Sari menghampiri Rudi yang sedang menyusun loyang adonan. "Paman, aku dan teman-teman panti punya ide," ucap Sari dengan mata berbinar. "Ide apa?" "Kami ingin buat donat versi kami sendiri, tapi bukan untuk dijual, untuk dibagikan ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Kami sudah menulis daftarnya, termasuk panti jompo dan beberapa rumah singgah." Rudi menatap gadis kecil itu, terdiam sejenak. "Kalian mau berbagi juga, ya?" Sari mengangguk, "Seperti yang paman ajarkan. Kami ingin orang lain juga merasakan apa yang kami rasakan." Rudi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluk Sari sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan semangat yang bertambah. Hari itu, adonan terasa lebih ringan di tangan, seolah seluruh semesta mendukung langkah kecil mereka. Beberapa hari kemudian, program donat berbagi pertama yang digagas oleh anak-anak panti dimulai. Mereka menamai kegiatan itu Donat Jumat. Setiap hari Jumat, mereka membuat ratusan donat kecil yang dikemas rapi dan dibagikan ke titik-titik yang telah mereka data. Rio bertugas mengatur pengantaran, Andi dan Ivan menangani pengemasan, dan Sari menuliskan ucapan kecil di setiap kotak. "Manis bukan karena gula, tapi karena cinta," tulis Sari di salah satu kotak. Kalimat itu kemudian viral setelah seseorang membagikannya di media sosial. Banyak orang mulai menanyakan siapa anak-anak ini, siapa Rudi, dan bagaimana semua ini bermula. Suatu sore, seorang jurnalis dari majalah inspiratif nasional datang menemui Rudi.
Ia ingin menulis artikel panjang tentang kisah hidup Rudy dan bagaimana gerakan kecil ini tumbuh menjadi sesuatu yang bermakna besar. "Saya hanya penjual donat biasa, Pak," ucap Rudy pelan. "Tapi Anda mengajarkan hal yang luar biasa dengan cara yang sederhana. Itu yang ingin saya tulis." Rudy sempat ragu, tapi akhirnya mengizinkan dengan syarat. "Anak-anak panti juga harus diceritakan. Karena saya bukan tokoh utama di cerita ini. Merekalah yang membuat saya terus berjalan." Artikel itu terbit 2 minggu kemudian. Judulnya, "Manisnya Donat, Hangatnya Hati Rudy." Kisah itu menyebar cepat. Banyak yang tersentuh. Beberapa perusahaan bahkan mulai menawarkan bantuan, seperti bahan baku gratis, alat penggoreng modern, dan ruang pelatihan yang lebih besar. Namun, Rudy memilih dengan hati-hati. Ia menolak beberapa tawaran yang terlalu berorientasi komersial. Ia hanya menerima dukungan yang tetap menjaga ruh kegiatan ini, kesederhanaan dan keikhlasan. Di sisi lain, anak-anak panti makin semangat. Rio, yang sejak awal selalu mengamati dengan tenang, mulai menggagas ide yang lebih besar. Ia ingin suatu hari nanti mendirikan kafe kecil hasil kerja sama anak-anak panti, dengan menu utama, donat warisan Paman Rudy. "Bukan sekadar jualan," jelas Rio pada suatu malam kepada Rudy. "Tapi tempat belajar, tempat berbagi, tempat di mana siapapun bisa duduk, makan, dan merasa diterima." Rudy tersenyum kecil. Ia tidak banyak bicara, hanya menepuk bahu Rio perlahan. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa benih yang ia tanam mulai tumbuh menjadi pohon-pohon muda yang kuat. Sementara itu, komunitas donat terus berkembang. Beberapa alumni pelatihan sudah mulai membuka usaha kecil di lingkungan mereka. Di setiap dusun, muncul gerobak donat dengan spanduk kecil bertuliskan, "Terinspirasi oleh Rudy." Mereka tidak menjiplak, tapi menanamkan nilai yang sama, berbagi. Hari demi hari berlalu. Rudy tetap seperti biasa. Wajahnya yang mulai berkerut tidak mengurangi semangatnya. Di balik dapur sederhana, ia terus menguleni adonan, membagi cerita, dan menanam harapan. Ia tidak mengejar keuntungan besar, tidak pula ingin dikenal banyak orang. Ia hanya ingin setiap donat yang ia buat membawa senyum bagi yang menerimanya. Suatu hari, saat senja mulai turun, Rudy duduk di bangku kecil di halaman panti. Di sebelahnya, Rio datang membawa buku catatan. "Paman, boleh saya cerita sesuatu?" "Tentu. Kami sedang siapkan sesuatu. Bukan kejutan, bukan hadiah, tapi sebuah langkah. Kami ingin mulai mewujudkan rencana kafe itu. Dan kami ingin Paman menjadi pembimbing kami." Rudy menoleh, menatap mata Rio yang penuh semangat. Ia tidak langsung menjawab, tapi senyumnya sudah cukup menjadi jawaban. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai gelap, sebuah mimpi baru mulai disusun. Bukan lagi tentang donat semata, tapi tentang warisan hati yang tidak akan pernah habis dibagi. Dan esok paginya, seperti biasa, aroma donat hangat kembali menguar dari dapur Rudy. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di udara, harapan yang lebih kuat, dan langkah-langkah baru yang siap menapaki jalan panjang yang penuh makna. Pagi itu langit mendung, namun tidak menyurutkan semangat Rudy. Ia tetap mendorong gerobaknya seperti biasa, menyusuri gang sempit menuju panti asuhan. Donat-donat yang digoreng sejak subuh disusun rapi dalam kotak-kotak. Beberapa di antaranya bertabur gula halus. Sisanya berlapis coklat dan meses warna-warni yang biasa disukai anak-anak. Di panti, Rio, Ivan, Andi, dan Sari sudah menunggu. "Paman Rudy datang," seru Sari sambil berlari ke gerbang. Anak-anak lain pun menyambut. Ada yang membantu membawakan kotak, ada yang segera mengatur meja di aula kecil tempat mereka biasa berkumpul. Sejak kegiatan donat Jumat dimulai, momen seperti ini menjadi yang paling dinanti. Namun hari itu, Rudy datang bukan hanya untuk membagikan donat. "Pagi ini kita akan mencoba sesuatu yang baru," katanya saat anak-anak berkumpul. Ia mengeluarkan beberapa buku tulis dan spidol warna-warni. "Mulai hari ini, Paman ingin kalian mulai menuliskan mimpi kalian. Apa saja, sekecil apapun, kita tulis bersama,
Kita simpan, dan kita mulai wujudkan satu persatu. Mata Rio menatap tajam. Ia selalu menyukai ide-ide seperti ini. Ivan langsung menuliskan, ingin bisa buat donat sendiri dan punya toko donat keliling. Andi menulis bahwa ia ingin bisa menyekolahkan adiknya suatu hari nanti. Sari, ia menulis, dengan huruf miring yang masih berantakan, ingin punya rumah baca di panti. Rudi tidak banyak berkata-kata. Ia hanya mengangguk dan mencatat keinginan mereka satu persatu. Di matanya, anak-anak ini bukan lagi sekadar penerima donat. Mereka adalah masa depan yang tengah tumbuh dengan caranya sendiri. Beberapa minggu kemudian, berita baik datang. Sebuah organisasi sosial yang membaca artikel tentang Rudi menghubungi dan menawarkan pelatihan bisnis kecil-kecilan untuk anak-anak panti. Mereka tertarik dengan gerakan donat Jumat dan ingin mendukung agar anak-anak bisa mandiri ke depan. Pelatihan itu diadakan setiap akhir pekan. Anak-anak diajari membuat laporan sederhana, mengatur keuangan, dan bahkan berlatih presentasi ide usaha. Rio cepat menyerap pelajaran itu. Ia bahkan membuat mini proposal untuk kafe impiannya dan membacanya di depan relawan. Nama kafe kami nanti, Donat Harapan. Katanya mantap, tempatnya sederhana, tapi siapapun boleh masuk. Kami akan pakai sebagian keuntungannya untuk bantu anak-anak panti lain. Rudi hanya duduk di pojok ruangan, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka anak-anak ini akan tumbuh secepat dan seindah ini. Ia tidak hanya melihat keberanian, tapi juga keinginan kuat untuk memberi. Sesuatu yang dulu ia tanam dengan diam-diam lewat setiap donat yang ia berikan. Sementara itu, kegiatan donat Jumat meluas. Bukan hanya satu panti, tapi kini menjangkau 2 panti tambahan dan 1 rumah singgah. Rudi tidak bekerja sendiri lagi. Beberapa relawan dari pelatihan ikut membantu, bahkan menyumbang bahan-bahan. Ivan yang dulu pendiam kini menjadi pengisi semangat bagi tim pengemasan. Ia rajin membuat lelucon yang membuat kerja terasa ringan. Andi yang praktis dan cekatan menjadi semacam koordinator logistik. Sari mulai mengisi setiap kotak donat dengan kutipan-kutipan yang ia tulis sendiri. Dan Rio mulai mencatat jejak semua kegiatan dalam bentuk jurnal harian. Kalau suatu saat ada orang lain yang ingin meneruskan kegiatan ini, mereka bisa baca dan tahu harus mulai dari mana, jelas Rio. Suatu hari, Rudi mengajak anak-anak untuk berkumpul lebih pagi dari biasanya. Ia membawakan sebuah kotak kecil berisi sesuatu yang belum mereka lihat sebelumnya. Ketika dibuka, isinya adalah celemek-celemek putih yang bersih dengan bordir nama masing-masing anak. Kalian sudah bekerja keras. Ini bukan seragam, tapi simbol bahwa kalian bukan sekadar anak-anak panti lagi. Kalian pelopor gerakan ini. Mereka memeluk Rudi satu persatu. Hari itu mereka membuat donat dengan semangat lebih besar dari biasanya. Mereka tahu, perjalanan belum usai. Tapi langkah mereka sudah meninggalkan jejak yang akan diikuti banyak orang. Menjelang sore, Rudi duduk sendirian di bangku kecil depan gerobaknya. Seorang ibu muda mendekat dengan anaknya yang masih kecil. Pak Rudi, boleh kami ikut bantu Jumat depan? Saya tidak bisa buat donat, tapi saya bisa bantu bungkus. Rudi menoleh, tersenyum. Boleh, Bu. Semua yang ingin berbagi selalu punya tempat di sini. Angin sore berembus pelan. Di langit, awan mulai menjauh, membuka ruang bagi cahaya matahari yang hangat. Dan di dapur kecil di sudut kota itu, semangat untuk memberi terus menguar, sehangat aroma donat yang tidak pernah absen dari pagi-pagi mereka. Pagi itu langit cerah dengan sinar matahari yang hangat menyapu halaman depan panti asuhan. Anak-anak mulai berkumpul di bawah pohon besar yang menaungi halaman, menunggu kedatangan Rudi seperti setiap Jumat. Tapi hari ini, suasananya sedikit berbeda. Mereka tak hanya menunggu donat, tapi juga ingin berbagi kabar tentang kemajuan mereka dalam pelatihan. Rio datang membawa catatan kecil. Isinya penuh ide baru untuk memperluas kegiatan. Paman Rudi, bagaimana kalau kita buat brosur? Kita sebar ke warga sekitar. Siapa tahu ada yang mau bantu atau beli donat dari kita. Ucapnya dengan semangat. Rudi mengangguk pelan, melihat bagaimana gagasan sederhana tumbuh dari bibit-bibit semangat yang dulu ia tanam tanpa harap balas. Ide bagus. Rio, kita bisa mulai minggu depan.
Tapi kita perlu seseorang yang bisa bantu desain brosur. Sari segera angkat tangan. Aku bisa belajar dari Bu Rina, guru seni di sekolah. Beliau suka bikin pamflet kegiatan sekolah. Aku yakin beliau mau bantu. Ivan dan Andi juga tidak tinggal diam. Mereka sudah membuat skema jadwal produksi agar proses pembuatan donat lebih teratur. Mulai bulan depan, kita coba buat produksi kecil di dapur sekolah yang kosong setiap sore. Kami sudah minta izin kepala sekolah, kata Andi sambil menunjukkan surat izin yang ditandatangani. Rudi terdiam sejenak. Matanya bergerak dari satu anak ke anak lain. Semua berubah. Bukan hanya lebih percaya diri, tapi juga semakin mandiri. Rudi tahu, inilah saatnya untuk membawa langkah mereka ke jenjang berikutnya. Minggu berikutnya, brosur pertama terbit. Sederhana tapi penuh warna. Ada foto kegiatan donat Jumat, testimoni dari anak-anak, dan rencana mereka membentuk koperasi kecil. Brosur itu disebar ke warung, sekolah, bahkan dibagikan langsung oleh anak-anak di jalan. Responnya luar biasa. Beberapa donatur mulai berdatangan, menawarkan bantuan alat, bahan baku, bahkan tempat produksi yang lebih layak. Salah satu pengusaha roti yang membaca brosur itu datang langsung ke panti. Saya ingin membantu kalian. Tempat produksi di toko saya sedang tidak terpakai. Bisa kalian gunakan sementara. Dan kalau kalian siap, saya bersedia bantu pasarkan donat kalian di beberapa gerai saya. Ucap pria bernama Pak Dimas itu. Rio dan teman-temannya terbelalak. Bagi mereka, ini bukan sekadar bantuan. Ini tangga nyata menuju mimpi mereka. Rudi tidak langsung menyetujui tawaran itu. Ia meminta waktu untuk berdiskusi dengan anak-anak dan para pengurus panti. Setelah beberapa kali rapat kecil dan pertimbangan matang, mereka setuju memulai produksi percobaan. Setiap Jumat sore dan Sabtu pagi, anak-anak dibimbing oleh Rudi dan relawan untuk memproduksi donat dengan standar baru, lalu dikirim ke dua toko Pak Dimas. Tak butuh waktu lama, donat mereka laris manis. Bukan hanya karena rasa, tapi karena cerita di baliknya. Cerita tentang anak-anak panti yang berjuang, tentang seorang penjual donat yang membagikan harapan dalam bentuk bulat dan manis, tentang kerjasama dan semangat memberi. Sari, yang dulu hanya menerima, kini menjadi penggerak di bagian pemasaran. Ia membuat akun media sosial yang menceritakan perjalanan mereka, lengkap dengan foto-foto proses produksi. Kita bukan hanya jual donat, kita jual cerita, katanya suatu malam. Ivan dan Andi bergantian mengelola jadwal, memastikan produksi tetap lancar. Rio sibuk menulis jurnal kemajuan, yang kelak akan mereka cetak sebagai buku kecil untuk didistribusikan kepada mitra dan donatur. Dalam diam, Rudi terus memperhatikan mereka. Ia tak pernah bermimpi sejauh ini. Ia hanya ingin memberi yang ia bisa. Tapi ternyata, dari satu donat sederhana, tumbuhlah sesuatu yang lebih besar. Mimpi yang menyala, semangat yang menular, dan gerakan yang tak lagi bisa dihentikan. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Rudi duduk di halaman belakang panti. Anak-anak mengelilinginya, membawa secangkir teh dan beberapa donat hangat. Paman, terima kasih ya. Kalau bukan karena donat Jumat, mungkin kita tidak akan pernah tahu bahwa kita bisa sejauh ini, ucap Rio pelan. Rudi tersenyum, menatap langit yang dipenuhi bintang. Kalianlah yang luar biasa. Paman hanya membuka pintu. Kalian yang memilih untuk melangkah masuk dan berjalan lebih jauh. Dan di malam yang hangat itu, langkah-langkah kecil mereka makin kokoh. Diiringi aroma donat, tawa yang tulus, dan harapan yang tak lagi hanya ditulis di buku mimpi, tapi diwujudkan satu persatu, bersama-sama. Pagi yang sejuk menyambut langkah-langkah kecil Ivan dan Andi yang membawa 2 kotak donat ke toko Pak Dimas. Rasa percaya diri terpancar dari wajah mereka. Bukan lagi sebagai anak panti yang hanya menerima bantuan, melainkan sebagai mitra muda yang berkontribusi nyata. Pak Dimas menyambut mereka di depan toko dengan senyuman ramah. Kalian datang tepat waktu. Hari ini kita coba pasarkan donat di gerai baru saya di daerah kampus. Ya, biasanya mahasiswa senang camilan manis untuk sarapan. Ivan mengangguk. Kami juga sedang rancang kemasan baru. Sari lagi desain stiker logo kita.
Namanya tetap sama, Donat Jumat, tapi tampilannya lebih profesional. Hari demi hari, sistem distribusi makin tertata. Setiap kelompok anak punya tugas, tim produksi, tim pengemasan, tim distribusi, dan tim dokumentasi. Rio bahkan mengusulkan pelatihan internal agar semua anak bisa berotasi, mempelajari setiap peran agar kegiatan berjalan meski ada yang berhalangan. Ini akan jadi koperasi sungguhan, ujar Rio saat rapat kecil di aula panti. Kita bisa simpan keuntungan untuk pendidikan, keperluan panti, dan sebagian disumbangkan ke panti lain. Gagasan itu membuat semua terdiam sejenak. Mereka belum pernah membayangkan bahwa dari sekadar menerima donat gratis, mereka kini merancang skema bisnis sosial yang bisa membawa dampak lebih luas. Bu Yani, pengurus panti, tak kuasa menahan haru. Ia membisikkan pada Rudi di sudut ruangan. Saya sering ragu, tapi anak-anak ini membuktikan bahwa harapan itu seperti benih. Diberi cahaya sedikit saja, ia akan tumbuh menjulang. Sari berhasil membuat akun media sosial Donat Jumat menembus 10.000 pengikut dalam 2 bulan. Setiap unggahan tentang proses produksi, kisah anak-anak, dan testimoni pembeli mengalirkan simpati. Banyak influencer lokal ikut membantu menyebarkan. Tak lama kemudian, mereka menerima undangan dari salah satu universitas swasta untuk menghadiri seminar kewirausahaan sosial. Rio dan Sari diminta menjadi pembicara. Awalnya mereka ragu, tapi setelah latihan berulang-ulang dengan Rudi dan Pak Dimas, mereka mantap. Di hari seminar, suasana aula kampus dipenuhi mahasiswa dan dosen. Rio tampil pertama, memperkenalkan latar belakang Donat Jumat. Ia bercerita bukan dengan gaya formal, tapi dengan jujur, tentang hari-hari lapar, tentang paman Rudi yang datang dengan donat, dan tentang titik balik mereka. Kami tidak punya banyak, katanya. Tapi kami mulai dengan apa yang ada, waktu, tangan, dan keinginan untuk berubah. Sari menyusul dengan presentasi visual yang rapi. Ia menunjukkan bagaimana perubahan kecil bisa menggerakkan sistem. Dari sekadar membagi donat, kini menjadi gerakan kewirausahaan sosial yang menyentuh banyak hati. Usai acara, mereka dihampiri oleh seorang wanita parubaya dengan kartu nama berlogo Kementerian Sosial. Saya ingin ajak kalian jadi salah satu narasumber di program pelatihan remaja binaan kami. Kalian bisa menginspirasi lebih banyak anak. Tak jauh dari sana, Rudi berdiri diam. Ia tidak ikut naik panggung. Ia hanya menatap dari balik pilar, melihat anak-anak yang dulu datang padanya dengan mata lapar, kini berbicara lantang tentang perubahan. Malam harinya, mereka kembali ke panti. Suasana ramai karena tim media dari sebuah stasiun televisi lokal datang untuk meliput. Semua anak bersemangat, memperlihatkan dapur kecil mereka, brosur-brosur yang kini tertata di etalase, dan papan skema kerja mingguan. Ivan menunjuk sebuah tulisan tangan di dinding. Kami bukan beban, kami adalah bagian dari solusi. Wartawan menatap Rudi. Pak Rudi, apa yang membuat Bapak tetap bertahan membagikan donat meski dulu sering ditolak atau diabaikan? Rudi hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Karena saya dulu pernah lapar, dan tak ada yang datang. Kalau saya bisa membuat satu anak merasa tidak sendirian, maka itu cukup. Tapi ternyata, Allah memberi lebih dari cukup. Liputan itu viral. Donasi datang dari berbagai penjuru. Beberapa alumni panti yang sudah sukses ikut membantu. Salah satunya bahkan menawarkan beasiswa kuliah bagi 5 anak aktif di Donat Jumat. Pada suatu sore, Rio duduk bersama Rudi di tangga belakang panti. Angin bertiup lembut. Aroma donat hangat dari dapur menyusup pelan. Paman, apakah Paman pernah berpikir akan sejauh ini? Tanya Rio. Rudi tertawa kecil. Tidak, saya hanya ingin melihat kalian tersenyum. Tapi kalian membawa senyum itu lebih jauh dari yang pernah saya bayangkan. Saat itu, tak ada kata yang lebih dalam dari diam mereka. Sebuah diam yang syarat makna, diisi dengan langkah-langkah kecil yang perlahan-lahan membentuk jalan baru. Jalan yang tak lagi hanya tentang bertahan, tapi tentang berbagi dan tumbuh bersama. Dan pada malam yang penuh rasa syukur itu, ketika langit menggantung bintang di atas halaman panti, satu hal menjadi jelas. Perjuangan mereka belum usai.
Tapi mereka tidak lagi sendiri. Mereka berjalan bersama, dengan mimpi yang kini punya bentuk, dan masa depan yang sedang mereka bangun satu adonan donat demi satu. Pagi itu langit bersih tak berawan, seolah semesta ingin turut merayakan momen penting yang akan terjadi. Di halaman panti, anak-anak berkumpul dalam formasi kecil, mengenakan kemeja putih bersih yang disiapkan sejak seminggu lalu. Raut wajah mereka memancarkan kebanggaan dan harapan. Ivan sibuk mengatur tim produksi yang akan mempresentasikan proses pembuatan donat di acara peluncuran koperasi, Donat Jumat. Rio, mengenakan jas abu-abu pemberian dosen pembimbingnya, berdiri di sisi kanan panggung kecil yang disiapkan oleh pihak pemerintah kota. Sari memeriksa ulang slide presentasi di laptop, dibantu Andi yang kini menjadi ahli teknis. Rudi berdiri di sudut lapangan, menyeka peluh yang belum sempat jatuh dari pelipisnya. Ia hanya diam, matanya tak lepas dari kerumunan anak-anak yang sibuk mempersiapkan acara. Hatinya penuh. Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan dinas sosial. Lalu bergantian, tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan perusahaan yang menjadi donatur, dan rekan-rekan media memperkenalkan dukungan mereka terhadap Donat Jumat. Saat giliran Rio dan Sari naik ke panggung, suasana menjadi hening. Rio membuka dengan cerita awal mula kegiatan ini, lalu menyambung dengan perjalanan mereka selama 2 tahun terakhir, tentang kerja keras, tentang kegagalan, tentang harapan yang terus hidup meski kadang nyaris padam. Kami memulai dari nol. Tapi kami percaya, nol itu bukan berarti kosong. Nol adalah titik mula. Ucap Rio dengan suara yang tegas namun hangat. Sari menampilkan grafik pertumbuhan usaha mereka. Dari 1 lusin donat yang dibagikan di Jumat pertama, kini produksi mencapai 2.000 donat tiap pekan. Mereka tak hanya membagikan, tapi menjual, menyalurkan ke warung kopi kampus, membuka stand kecil di bazar, dan bahkan mendapat pesanan reguler dari salah satu rumah sakit. Namun yang paling berharga bukanlah keuntungan, ujar Sari, melainkan bagaimana setiap anak di panti ini merasa layak untuk bermimpi, merasa sanggup untuk mewujudkan. Sorak-sorai membuncah saat mereka menampilkan dokumentasi anak-anak yang kini sudah menyelesaikan sekolah dengan beasiswa, membuka bisnis kecil, atau bekerja di tempat yang dulunya tak mereka bayangkan. Di akhir acara, perwakilan wali kota naik ke panggung dan secara simbolik menyerahkan piagam, inspirasi warga kota, kepada Rudi. Semua berdiri memberi tepuk tangan. Rudi, dengan suara tertahan, hanya mengucapkan, "Saya hanya memberi sedikit. Tapi anak-anak ini, mereka memberi lebih banyak kepada dunia." Setelah acara, kehidupan di panti tetap berjalan seperti biasa, namun dengan semangat baru. Mereka membuka kelas pelatihan untuk panti-panti lain. Rio diminta menjadi mentor muda di Forum Anak Nasional. Ivan dan Andi mendirikan startup makanan sehat berbasis komunitas. Sari menerima tawaran beasiswa desain grafis ke luar negeri, tapi berjanji akan tetap membantu dari jauh. Rudi sendiri melanjutkan membagikan donat, meski kini usahanya sudah dikelola oleh koperasi yang mereka bentuk. Ia lebih sering menjadi pendamping kegiatan sosial, memberi ceramah motivasi, dan mendampingi anak-anak yang baru masuk panti. Suatu malam, di dapur panti yang kini jauh lebih terang dan bersih, Rio datang membawa bingkisan. Isinya, sebuah donat berbentuk hati, dibungkus rapi dengan pita biru. "Untuk Paman," ucap Rio. "Kado dari kami semua. Hari ini kita resmi mencetak donat ke 1 juta." Rudi tertawa, menerima donat itu dengan tangan bergetar. 1 juta? Dulu aku hanya bisa bawa 6 buah di keranjang. Tapi dampaknya sudah melebihi angka, sambung Ivan dari belakang. Karena satu yang Paman beri, memicu 1000 kebaikan. Rudi melihat keluar jendela. Langit malam penuh bintang, tapi baginya cahaya sesungguhnya ada di dalam ruangan itu. Di wajah-wajah anak yang dulu ia kenal penuh luka, kini bersinar dengan masa depan. Dan di detik itu, semua terasa lengkap. Bukan karena perjuangan usai, tapi karena mereka tak lagi berjalan sendiri. Mereka telah menjadi keluarga. Sebuah keluarga yang lahir dari donat hangat di pagi Jumat. Dari tangan sederhana yang percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, punya arti. Akhir cerita bukanlah akhir perjuangan.
Itu hanyalah babak baru dari kisah yang lebih besar. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Donat Jumat tak lagi sekadar makanan. Ia telah menjadi simbol bahwa dari satu kepedulian, dunia bisa berubah.